Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ida Prihantini, calon guru penggerak Angkatan 9. Video kali ini berisikan tentang kegiatan diseminasi budaya positif dan pembentukan keyakinan kelas. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sukatenang 03, yang pada kesempatan kali ini beliau berhalangan hadir. Yang saya hormati serta saya banggakan seluruh Dewan Guru SDN Sukatenang 03. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktunya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi budaya positif dari salah satu program guru penggerak. Sebelumnya di sini saya akan menyampaikan ada beberapa poin terkait konsep inti dari budaya positif. Di sini beberapa materi yang akan saya lakukan diseminasi, ada beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin kalau kita lihat sekilas kegiatan hari ini sepertinya cukup padat, tapi nanti saya akan berusaha untuk menyampaikannya secara singkat. Di sini yang perlu kita ketahui bersama tentang makna dari pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada kata kuncinya, yaitu berdiferensiasi. Maksud dari berdiferensiasi ini berarti kita sebagai pendidik itu melaksanakan pembelajaran yang berjenjang di dalam kelas masing-masing. Kenapa harus berjenjang? Karena memang kemampuan siswa di dalam kelas juga bertingkat-tingkat, sehingga mau tidak mau pembelajaran yang kita laksanakan juga harus berbeda. Terkait pembelajaran berdiferensiasi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, kemarin sudah saya sampaikan juga ya pada saat kegiatan visi dan prakarsa perubahan. Di sini yang menjadi poin penting dari tujuan pembelajaran yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Nah, ini kita harapkan dari keenam dimensi tersebut dapat kita wujudkan melalui desain pembelajaran yang berdiferensiasi. Kenapa harus satu anak itu harus memiliki 6 dimensi ini? Karena memang hakikatnya pendidikan itu harus kita laksanakan secara holistik atau menyeluruh. Jadi tidak hanya fokus di bidang akademiknya saja, namun juga di sikap dan perilakunya. Nah, mungkin selama kita di bangku kuliah S1 PGSD dan lain sebagainya, kita mengenalnya teori stimulus respon. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang perubahan dari teori stimulus respon berubah menjadi teori kontrol. Teori kontrol ini dipopulerkan oleh Dr. William Glasser. Di antaranya ada beberapa poin penting yang menjadi ciri khas pada teori kontrol ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat.
ilusi seolah-olah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya yakin semua pendidik di sekolah kita ini adalah seorang pribadi yang dewasa ya. Namun tidak serta-merta seseorang yang dewasa itu bisa mengontrol atau bisa memaksa orang yang lebih muda dari usianya, terutama siswa atau murid. Terkadang kita memerintah anak, "Nak, kamu harus seperti ini, seperti itu." Nah, itu kesannya memaksa. Mereka mungkin akan menuruti kita, tapi itu hanya berefek untuk jangka pendek. Ketika untuk jangka panjangnya itu tidak bisa. Jadi hanya pada saat itu saja dia akan menuruti semua perintah kita. Lantas bagaimana sebaiknya supaya siswa itu mau melaksanakan perilaku atau hal-hal yang baik tanpa harus kita kontrol? Nah, disinilah nanti yang akan saya bahas pada slide berikutnya, di mana fokus kita adalah memunculkan motivasi intrinsik atau motivasi internal yang ada dalam diri siswa. Selanjutnya di sini saya mengutip pernyataan Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership tahun 1991. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, bagaimana paradigma Anda, dan skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini maksudnya apa? Mungkin kalau kita lihat sekilas ini pernyataannya sangat panjang, tapi pada intinya jika kita ingin melakukan perubahan, maka yang pertama kali kita lakukan adalah perubahan dari mindset, pola pikir, paradigma, dan lain sebagainya. Karena saat mindset kita sudah berubah, otomatis kita akan mulai melakukan perubahan-perubahan kecil juga. Tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk siswa kita. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya pada teori stimulus respon. Namun dengan adanya konsep Merdeka Belajar, maka teori stimulus respon ini dinilai sudah kurang sesuai, sehingga kita harus beralih atau mulai menggunakan teori kontrol. Contohnya di sini perbedaannya apa? Mungkin kita bisa lihat di dalam tabel ya. Misalnya realitas atau kebutuhan kita itu sama, sementara yang betul itu realitas atau kebutuhan kita itu sudah pasti berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, namun tidak, pada teori kontrol ini seseorang memiliki pandangan yang berbeda terhadap hal yang sama. Dari sini kita sudah mulai bisa melihat perbedaannya ya dari kedua teori ini. Selanjutnya saya langsung akan membacakan yang poin bawah. Saya bisa mengontrol orang lain, seperti yang mungkin apa kita lakukan kepada siswa-siswa kita. Namun sejatinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Pun sama yang dilakukan oleh murid kita juga seperti itu. Mungkin sampai sini kita sudah mulai melakukan refleksi sedikit demi sedikit. Oh, ternyata yang saya lakukan selama ini mungkin tidak salah, hanya saja masih kurang tepat. Selanjutnya lagi yang paling bawah, model berpikir menang atau kalah. Mungkin saya menang karena saya berhasil mengontrol dia, berhasil memerintah siswa misalnya. Namun kenyataannya tidak. Seharusnya guru itu mampu mengontrol dirinya, siswa pun mampu mengontrol dirinya, sehingga berpikirnya menang dan menang. Tidak ada lagi istilah menang dan kalah. Kemudian konsep inti yang berikutnya dari budaya positif yaitu disiplin positif. Saya yakin Bapak Ibu sekilas ketika melihat kata
disiplin pasti identik dengan aturan, dan pasti namanya aturan itu ada sebuah hukuman atau konsekuensi jika kita melanggar aturan tersebut. Namun di sini ditambahkan ada kata disiplin positif. Positif pasti mengandung makna hal-hal yang baik. Di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi saat kita melakukan sesuatu atau mungkin murid kita melakukan sesuatu, itu bukan semata-mata karena dia mematuhi aturan, namun lebih kepada nilai-nilai kebajikan universal yang dia pahami atau yang dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kebajikan universal itu apa aja? Tadi ya yang sudah saya sampaikan pada profil pelajar Pancasila. Misalnya seperti ini. Di situ ada poin tentang berakhlak mulia pada profil pelajar Pancasila. Karena siswa tersebut sudah meyakini bahwasannya berakhlak mulia itu adalah sesuatu yang baik, maka dia akan melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab, tanpa harus disuruh dulu, tanpa harus diperintah dulu. Itu maksudnya. Atau pada poin mandiri. Kalau mandiri berarti siswa itu melakukan sesuatu sendiri ya, atau dia bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Itu maksud dari disiplin positif. Ada sedikit materi yang saya tambahkan tadi terkait disiplin positif. Selama ini kita mengenal istilah hukuman dan hadiah atau reward ya. Ternyata dua jenis kata itu mengakibatkan sesuatu yang tidak baik dalam diri murid kita. Karena terkadang kita jika memberikan reward atau hadiah atau penghargaan kepada siswa kita, biasanya siswa kita itu ketika pada kondisi yang lain itu tidak bersemangat lagi jika tidak diberikan hadiah. Itu salah satu nilai minus dari pemberian reward. Terus bagaimana dengan hukuman? Kalau hukuman itu ketika dia melakukan kesalahan kemudian kita menghukum, itu nanti akan memunculkan biasanya rasa dendam dalam jiwa siswa. Makanya untuk itu kita akan coba merefleksikan kembali kira-kira selama ini saya sudah tepat belum ya dalam memberikan sanksi ataupun arahan kepada siswa. Nah, di sini adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Sebetulnya nilai-nilai kebajikan ini mungkin kita baru familiar mendengar istilah ini ketika program Merdeka Belajar mulai digaungkan. Namun sebelumnya itu sebetulnya nilai kebajikan itu sudah ada sejak dulu dan tidak hanya sebatas pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang saya tampilkan, ini adalah contoh nilai kebajikan yang ada di beberapa lembaga atau institusi. Namun kenapa kalau sistem pendidikan kita sudah mengerucutkan menjadi profil pelajar Pancasila? Karena di dalamnya itu sudah terdapat poin-poin secara lengkap. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah mulai jenuh ini ya Bapak Ibu ya? Ya, selanjutnya kita masuk di slide berikutnya. Di sini kita harus memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Apa artinya kebutuhan dasar? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sehingga semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan kita akan melakukan usaha yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Sekilas namanya kebutuhan dasar itu yang terlintas di benak kita pasti sesuatu yang memang harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan ada dampak yang ditimbulkan. Lalu
Misal seperti ini, ketika Bapak Ibu melihat siswa yang merebut bekal temannya di kelas, temannya nangis kan, pasti lapor ke Bapak atau Ibu gurunya. Kita akan tanya kepada siswa tersebut, "Nak, kenapa kamu merebut bekal temannya?" Pasti jawabannya bermacam-macam. Yang pertama, "Bu, saya nggak dibekelin sama orang tua saya, jadi saya mau punya teman saya." Yang kedua, "Bu, saya cuma mau main-main aja ngeledekin dia." Atau, "Bu, saya memang gak suka sama dia, jadi saya mau mengganggu dia." Ini nanti dari satu kejadian itu kita bisa merinci atau bisa melihat kembali kira-kira kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Itu mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau alasan siswa tadi, "Bu, saya merebut makanannya si A karena saya nggak dibekelin, Bu, jadi saya lapar, pengen," gitu. Nah, itu berarti masuk ke kebutuhan dasar bertahan hidup. Namun ketika dia mengatakan, "Bu, saya merebut makanannya si A karena saya senang aja, Bu, pengen ganggu dia," berarti di sini ada kebutuhan dasar kesenangan yang tidak dia peroleh, sehingga dia berusaha memperoleh itu dari lingkungan sekolahnya, terutama mengganggu temannya. Jadi terkadang kita melihat satu masalah atau satu kasus yang terjadi di kelas kita itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Sampai akhirnya kita tahu, oh, si A melakukan tindakan seperti ini karena memang ada kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua terkait rasa kasih sayang dan diterima. Saya yakin kita semua memiliki rasa yang sama, di mana kita ingin dihargai, ingin diterima mungkin dalam lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian kita juga ingin terpenuhi kebutuhan dasar atau rasa penguasaan. Di sini berupa harga diri. Harga diri baik itu untuk memimpin, untuk berprestasi, ataupun untuk sekedar diakui dan didengar pendapatnya. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya apa? Kebebasan. Di sini saya yakin Bapak Ibu tidak ada yang ingin kehidupannya dikekang atau mungkin terlalu diatur, karena sejatinya memang kita memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, yaitu kebebasan. Dan seperti yang kita ketahui bersama, di sini ada kebutuhan dasar kesenangan seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kalau kita mungkin melihat siswa kita ya Bapak Ibu bercanda terus di kelas, padahal kita serius saat menyampaikan materi, tapi dia tuh sibuk bercanda. Nah, itu bisa jadi Bapak Ibu kebutuhan dasar kesenangannya itu di rumah tidak terpenuhi, sehingga dia mencarinya di sekolah. Nah, disitulah kita kembalikan lagi kepada fungsi pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara, di mana seorang pendidik itu sejatinya adalah menuntun laku anak. Laku anak di sini tentunya perilaku anak, karena setiap anak itu sebetulnya sudah memiliki garis samar dalam dirinya, entah itu perilaku positif atau perilaku negatif. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang pendidik itu menebalkan perilaku positifnya. Jadi mungkin dengan adanya perubahan paradigma tentang pembelajaran, semoga kedepannya tuh kita bisa lebih teliti atau lebih fokus ketika anak melakukan kasus di kelas. Mungkin kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Nah, sekarang masuk slide berikutnya. Ini adalah kebutuhan dasar terkait kesenangan. Saya minta tolong kepada Bapak Syarif Abdullah untuk melakukan ice breaking. Baik, Bapak Ibu tahu lagu Potong Bebek Angsa? Ya.
Kaget saya lagi. Oke, siap. Lagu Potong Bebek Angsa, lagunya kan gini ya. Potong bebek angsa, bareng yuk. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Sorong ke kiri, ke kanan. La 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 la. Oke, bisa ya. Tapi sekarang saya mau ganti liriknya. Yang sebelah sini nanti wek-wek, yang sebelah sini nanti wok-wok, yang sebelah sini nanti wuk-wuk, ya. Jadi sesuai dengan nadanya. Misalkan saya tunjuk sini, nada pertama wuk 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 wuk, wek 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 wek, wuk 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 wuk, kayak gitu ya. Jadi sesuai dengan nadanya. Yang sini wek wek, wuk 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 wuk. Oke, siap. Bisa ya? Oke, siap. 1, 2, 3. Ya, oke, siap lah. 1, 2, 3. Sesuai nadanya ya. Jadi diganti sama ulang. 1, 2, 3. Cukup ya. Jadi kurang banyak soalnya kurang terdengar. Oke, siap Bu. Ya, terima kasih Pak Sarif atas ice breaking-nya. Akhirnya nih Bapak Ibu gurunya jadi senyum. Coba tepuk tangan dulu buat kita semua. Coba yang lain, yang terakhir, yang sebelum itu. Oh iya, sebentar. Yang terakhir. Nah itu ada kesenangan ya. Ya. Jadi ketika anak itu sedang belajar, kemudian juga kan ada anak yang sedang bermain gitu kan, atau ya dia mengalir mana gitu kan. Nah di situ kan ada kebebasan gitu ya. Nah sekarang kalau dia anak itu kita biarkan gitu kan ya, gitu kan, sementara akan mengganggu anak yang lain gitu kan. Nah itu bagaimana langkah-langkah kita gitu kan agar dia bisa mengikuti apa yang telah kita ajarkan gitu. Artinya jangan mengganggu, atau kesenangan itu bukan berarti dia harus mengganggu atau bermain gitu. Artinya bersama-sama belajar dengan temannya gitu. Ya di situ di kesenangan tadi saya dengar itu kan bahwa kesenangan itu tidak hanya ketika anak belajar gitu kan, tapi kan juga ada anak yang bermain gitu. Nah di situ pasti akan mengganggu gitu kan, akan mengganggu anak yang sedang belajar gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Nanto atas pertanyaannya. Di sini bagaimana ketika kita sedang melaksanakan pembelajaran di kelas, sementara siswa yang memang karakternya ini atau kebutuhan dasarnya kesenangan dan kebebasannya ini belum terpenuhi, sehingga dia mengganggu temannya yang sedang belajar. Nah itu bagaimana? Kalau salah satu langkah yang bisa kita lakukan, mungkin sebelum kegiatan pembelajaran, kita bisa melihat kira-kira karakter siswa kita ini seperti apa. Nah dari situ kita mulai menyusun model pembelajaran yang kira-kira bisa mengcover semua karakteristik murid yang ada di kelas kita. Mungkin akan sedikit berbeda model pembelajaran antara yang A dengan yang B, karena memang karakter siswanya juga berbeda. Mungkin seperti itu Pak. Atau ada yang ingin menambahkan, boleh? Tadi kaitannya dengan kesenangan. Ya, silakan Pak Sarif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kaitannya dengan kesenangan ini bukan berarti bahwa kita membebaskan siswa untuk beraktivitas sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia senangi di kelas. Maka kita makanya sebelum pembelajaran itu ada yang namanya asesmen diagnostik ya, untuk melihat sejauh mana karakter anak, kemudian kesiapan belajarnya, daya belajarnya dan sebagainya. Maka kita
bisa memberikan atau berstrategi dalam memberikan pembelajaran agar setiap karakter dan kesiapan belajar anak tersebut, baik gaya belajar maupun kesenangan dan sebagainya, bisa terfasilitasi. Mungkin kalau dalam kelas sekolah dasar itu kita mengenal ada konsep yang namanya stationary learning. Jadi di mana stationary learning ini memfasilitasi beragam kesiapan belajar anak, bukan berarti bahwa setiap anak ditangani dengan caranya yang berbeda-beda. Maka satu guru ini akan pusing menghadapi 30 anak. Tapi kita menyiapkan bagaimana metode pembelajarannya bisa menampung seluruh minat, bakat, dan kesiapan belajar peserta didik, sehingga anak-anak merasa senang, merasa bahagia, merasa nyaman, dan bisa mengikuti kegiatan tanpa mengganggu siswa yang lainnya. Memang ini sangat sulit, bahwa saya sendiri pun belum bisa ke arah sana. Jadi memang ini larinya kepada jam terbang. Semakin sering kita melakukan, maka akan semakin terbiasa. Tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Menangani siswa pun, memfasilitasi siswa pun dengan berbagai kebutuhannya tidak bisa kita buat dalam satu hari, tetapi kita perlu berproses hari demi hari, ya, langkah demi langkah. Maka nanti insya Allah upaya tadi, ya, memfasilitasi kesenangan belajar anak, kemudian juga kebutuhan dasar anak tersebut, insya Allah akan terfasilitasi dengan kita bersabar dan terus berupaya berstrategi dalam memberikan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Mungkin itu. Terima kasih Pak Sarif atas penjelasannya. Bagaimana Pak Nanto, sudah cukup jelas ya? Alhamdulillah sudah cukup jelas ya. Bagi Bapak Ibu yang lain barangkali ada pertanyaan? Jika tidak, saya lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita bisa mengetahui seseorang itu melakukan sebuah tindakan itu berdasarkan apa. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, siswa kita, dia datang lebih awal karena dia takut kalau terlambat nanti dihukum sama gurunya. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya siswa kita, saya mau ngerjain PR biar rajin, soalnya kalau dapat nilai 100 nanti dapat permen dari bu guru. Itu adalah contoh motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah, kedua motivasi ini disebut dengan motivasi eksternal, artinya motivasi yang tumbuh dari faktor luar. Karena dari dua perilaku ini, itu dia melakukannya semata-mata karena takut dan mengharapkan sesuatu dari bapak atau ibu gurunya. Kemudian motivasi yang ketiga itu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga jenis motivasi ini, yang terbaik adalah motivasi ketiga. Karena ini adalah motivasi internal, motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita. Sehingga ketika seorang siswa melakukan sesuatu itu dimulai dari motivasi yang ada dalam dirinya, maka itu akan berlangsung konsisten dan berkesinambungan. Serta biasanya dia akan melakukan sesuatu itu secara senang hati dan penuh tanggung jawab. Dia tidak peduli mau dapat hukuman, mau dapat hadiah, dia tidak peduli. Yang penting saya tahu apa yang saya lakukan ini sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Itu maksudnya. Nah, di sini kita mengenal istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada beberapa poin yang saya sajikan cukup singkat supaya Bapak Ibu lebih mudah memahami sebetulnya hukuman itu apa, konsekuensi itu apa, dan restitusi itu apa. Kalau hukuman itu identik sesuatu yang tidak terencana, bersifat satu arah, dan biasanya merugikan salah satu pihak. Contoh, siswa kita datang terlambat.
contoh hukuman, kan dia tidak tahu jika konsekuensi terlambat itu atau hukuman terlambat itu adalah lari di lapangan sebanyak 5 kali. Kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Konsekuensi ini terencana atau disepakati. Misalnya seperti ini, anak-anak dengarkan ibu, jika nanti pada saat pembelajaran di kelas kalian berisik, berarti kalian harus membersihkan sampah di lingkungan sekolah semuanya. Kemudian anak-anak bilang, iya bu, siap. Berarti di situ terencana dan ada kesepakatan. Oh, kalau saya melanggar tindakan A, maka saya akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan konsekuensi berupa tindakan B misalnya. Itu maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Nah, dari ketiga kata tersebut yang paling tepat adalah restitusi, di mana di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya, ketika anak terlambat, kita pasti akan mengajak berdiskusi dulu. Nah, kenapa kamu terlambat? Kamu tahu tidak, terlambat itu sebuah kesalahan. Kemudian dia akan mulai diajak untuk merefleksi diri tentang perilaku yang dia lakukan, kemudian penyebabnya, dan kita akan memandu siswa tersebut untuk menemukan solusinya. Jadi di sini memang guru betul-betul menjadi manajer, bukan lagi menjadi penghukum dan lain-lain. Itu bedanya. Jadi si anak itu merasa dia sadar bahwasanya yang dia lakukan itu kesalahan, namun si anak juga sadar bahwasanya dia harus berubah. Nah, itu bagaimana solusinya? Anak tersebut yang akan kita pandu untuk menemukan solusinya. Nah, apa yang saya sampaikan sebelumnya ini terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Tadi saya sudah sampaikan. Kemudian pembuat rasa bersalah. Misalnya, ada anak main bola di depan kantor, gedebak-gedebuk, pasti suaranya mengganggu kan? Mungkin kita akan melakukan atau akan mengatakan seperti ini. Nah, jangan main di sini ya, nanti ibu yang dimarahi sama kepala sekolah. Kamu gak kasihan sama ibu. Nah, dari kalimat tersebut biasanya akan muncul di dalam hatinya pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Ayo dong, sekali ini saja, kamu jangan deh main di sini misalnya. Ini adalah contoh yang kurang baik. Nah, ini kita memposisikan guru sebagai teman kepada siswa. Kemudian yang posisi kontrol keempat yaitu pemantau. Pemantau ini biasanya identik dengan guru yang memang memahami peraturan di sekolah, lalu dia melihat kira-kira siswa mana saja yang melanggar. Kamu tahu kan, misalnya hari Senin harus pakai topi dan dasi pada saat upacara. Tapi kenapa kamu gak pakai misalnya? Kamu tahu konsekuensinya apa? Dia tahu bu, nanti hormat di tiang bendera misalnya. Nah, itu adalah contoh posisi guru sebagai pemantau. Jadi dia melihat aturan dan melihat konsekuensi jika siswa tersebut memang melanggar aturan. Nah, dari kelima posisi ini yang terakhirlah yang terbaik, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Di sini kalimat yang diucapkannya pun berbeda. Nah, apa kamu tahu kesalahanmu? Iya bu, saya tadi gak pakai topi sama gak pakai dasi saat upacara. Terus bagaimana kira-kira kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Iya deh bu, besok saya akan bilang ke orang tua supaya beli dasi sama topi. Iya baik, nanti ibu juga akan hubungi orang tua kamu ya. Nah, di sini kan dari pengucapan kalimatnya dan lain-lain itu, ini lebih tepat Bapak Ibu. Si anak tetap sadar bahwasanya apa yang dia lakukan salah, namun dia tidak merasa rendah diri. Terus si anak juga diajak berdiskusi, kira-kira kalau kamu masalahnya ini, kamu
Maksudnya seperti itu. Nah, selama ini kita mengenal istilah tata tertib sekolah. Terus kita juga mengenal peraturan kelas. Dan baru-baru ini pasti banyak digaungkan ya, entah itu di media sosial dan lain-lain, terkait keyakinan kelas. Sebetulnya apa sih bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kan sama-sama aja. Tujuannya yaitu untuk menertibkan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Nah, sekarang saya akan coba paparkan satu persatu. Kalau peraturan kelas itu identik menggunakan kalimat negatif. Ada kata jangan, tidak, atau dilarang. Misalnya, jangan buang sampah di kelas, jangan memakai perhiasan saat ke sekolah, atau tidak boleh mengganggu temannya. Itu contoh peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini juga biasanya diambil secara sepihak. Jadi hanya guru atau pihak sekolah yang membuatnya. Nah, lalu apa bedanya dengan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas ini dari awal pun itu proses pembuatannya sudah berbeda. Keyakinan kelas ini berasal dari kesepakatan kelas. Jadi masing-masing siswa akan kita minta untuk menuliskan apa yang kamu mau agar kelas ini menjadi tertib, teratur, atau kondusif dan lain-lain. Nah, nanti dia akan menuliskan tidak boleh mengganggu Bu. Betul, tidak boleh mengganggu. Tapi yang perlu digarisbawahi, keyakinan kelas ini adalah sebuah pernyataan yang positif. Berarti kalau tidak mengganggu, kita rubah menjadi apa? Misalnya jadi saling menghormati. Kemudian siswa akan mengatakan, Bu, jangan buang sampah di kelas Bu, supaya nggak banyak nyamuk. Nah, itu harus kita rubah menjadi kalimat keyakinan kelas yang positif. Misalnya menjaga kebersihan kelas. Jadi keyakinan kelas ini sejatinya berasal dari masukan siswa dan siswi yang ada di kelas kita. Untuk selanjutnya mulai dipilah-pilah oleh bapak atau ibu gurunya. Karena ini berasal dari mereka, biasanya mereka akan melaksanakan ini dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita tidak perlu lagi memaksa mereka. Nah, di sini kemarin saya sudah melaksanakan pembentukan keyakinan kelas. Ini salah satu hasilnya, contohnya. Mungkin akan banyak yang memberikan pendapat terkait keyakinan kelas. Namun kita sebagai guru akan melakukan pemilahan atau kita pilih kembali kira-kira mana yang sama, cukup kita ambil satu, atau mana yang menggunakan kalimat negatif kita rubah lagi menjadi kalimat positif. Namun di sini salah satu ciri dari keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas kita atau sekolah, kemudian singkat. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh panjang-panjang. Misalnya saling menghormati cukup, jujur cukup, disiplin cukup, seperti itu boleh. Nah, kita masuk kepada tahap segitiga restitusi. Tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi ini apa? Tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh seorang guru jika menemukan kasus atau permasalahan yang terjadi pada siswa kita. Segitiga restitusi ini proses dialog yang dijalankan guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini nanti akan saya jabarkan dalam bentuk contoh video yang sudah saya laksanakan di kelas. Nah, sebelumnya ada beberapa poin penting terkait menstabilkan identitas, di mana di sini prinsipnya adalah siswa kita arahkan agar berpikir bahwasanya kesalahan itu
berbuat salah itu wajar, misalnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, dan seterusnya. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah, di sini prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sama seperti ketika siswa kita tadi mengganggu temannya, berarti memang ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, di sini contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Mungkin pada saat melihat siswa kita bertengkar, itu kita tidak serta-merta langsung menghardik atau menghukum, namun kita tanya dulu, kamu kenapa kok bertengkar sama si A? Nah, biasanya siswa kita tersebut akan menyampaikan alasannya. Selanjutnya, tahapan dari segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tadi fungsinya kenapa di dalam kelas kita harus membuat keyakinan kelas. Pada saat teman kita mengganggu temannya, berarti dia tidak melaksanakan keyakinan kelas saling menghormati. Padahal awalnya kita sudah menyepakati bahwa kita harus saling menghormati di kelas. Dan ini contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang sudah disepakati bersama? Nah, ini adalah bentuk diskusi yang membuka siswa untuk berpikir atau merefleksi tindakan atau perilakunya yang salah. Nah, berikutnya ini adalah contoh video yang sudah saya buat terkait penerapan segitiga restitusi di kelas. Sebentar. Nah, Ira, tadi ada temanmu yang menyampaikan kepada ibu, katanya kamu habis bertengkar dengan Randu ya? Ya, Bu, habis bertengkar sama Randu. Oh, wajar jika kamu marah dan kesal. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian apa yang kamu lakukan terhadap Randu? Saya menarik Randu dan menarik bajunya. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya? Ya, Bu, saya sudah mengerjakan PSKP Randu dan SKP langsung mencapai. Wajar kamu merasa marah karena kamu tidak mau dicontek oleh Randu. Ibu menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk lagi, misalnya memukul, mendorong, dan lain sebagainya. Nah, sekarang apakah tindakan yang kamu lakukan seperti marah dan menarik baju Randu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Bu. Menurut kamu sikap saling menghormati penting atau tidak? Penting, Bu. Kalau menurut kamu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Bersabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan melakukan pilihan yang terbaik pada guru yang ada di kelas. Nah, bagus. Tindakan kamu sudah tepat. Sekarang kamu silakan bergabung dengan teman-teman ya. Terima kasih, Bu. Nah, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan dengan kasus karena Naira itu sering dicontek oleh Randu. Kurang lebih seperti itulah penanganan kasusnya. Nah, kita sudah sampai pada akhir kegiatan. Di sini dalam melaksanakan program budaya positif, hendaknya seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, sehingga bisa menuntun muridnya menjadi individu yang merdeka dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, untuk kegiatan diseminasi budaya positif kali ini alhamdulillah sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan di sekolah kita. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas bersama siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tangan dulu buat semuanya. Hari ini kita semangat dan luar biasa. Pada kesempatan kali ini atau pada kegiatan hari ini, kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Sebelumnya pasti kalian pernah mendengar apa itu peraturan kelas dan apa itu keyakinan kelas. Kalau menurut kalian, peraturan kelas dan keyakinan kelas sama atau tidak? Berbeda. Kalau peraturan kelas itu biasanya menggunakan kata-kata tidak, jangan, dilarang, dan lain sebagainya. Misalnya, jangan mencontek atau tidak mengganggu teman. Atau lagi apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu contoh peraturan kelas. Sedangkan yang kita buat hari ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasanya menggunakan kalimat yang positif atau menggunakan kata-kata yang positif. Kalau misalnya jangan mencontek, berarti kata-katanya apa, Nak? Jujur, pintar. Kalau misalnya dilarang membuang sampah di kelas, ayo, siapa yang tahu kalau dilarang membuang sampah di kelas? Berarti menjaga kebersihan kelas. Kalau tidak mengganggu teman di kelas, berarti saling menghormati, saling menyayangi juga bisa. Kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas? Agar apa yang kita buat nanti mampu kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas ini adalah isi atau curahan hati kalian. Kalian itu ingin kelas yang seperti apa? Sekarang Ibu akan bagikan kertas yang nanti akan kalian tulis ya dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Setelah ditulis, kalian boleh menempelkan di kertas karton yang sudah Ibu sediakan. Sampai sini paham? Paham. Silakan bisa ditulis ya, Nak. Kalian ingin kelas yang seperti apa? Kalau yang ada pulpen boleh pakai pulpen, kalau tidak ada boleh pakai pensil. Silakan ditulis dulu. Kalau yang sudah boleh langsung ditempelkan di depan. Sudah? Nah, yang sudah selesai boleh ditempelkan di depan. Mana lagi? Silakan. Sambil menunggu temannya yang belum selesai ya. Di bawahnya boleh, nanti di bawahnya masih kosong. Boleh, di bawahnya boleh, di mana saja boleh ya.
Silakan ditulis dulu. Kalau yang sudah selesai boleh duduk dulu. Kita tunggu temannya yang belum ya, sebentar ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya untuk menuliskan keyakinan kelasnya. Sekarang coba kita bersama untuk melihat apakah ada yang sama atau ada yang tidak ya. Kita pilah-pilah mana yang sesuai dengan keyakinan kelas, mana yang tidak. Yang pertama, tertib dan teratur, betul atau tidak? Betul. Kemudian tidak bertengkar dengan teman. Nah, di sini ada kata tidak. Kalau keyakinan kelas kita menggunakan kalimat positif. Berarti ini kita catat ya. Tidak bertengkar itu sama dengan saling menghormati dan saling menyayangi. Selanjutnya, kalau menjaga kebersihan kelas, betul ya, kalimatnya positif. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, betul. Tidak dorong-dorongan. Kalau tidak dorong-dorongan, seharusnya apa kalimatnya? Tertib dan teratur. Kemudian tidak mencontek. Kalau tidak mencontek tadi apa nak? Jujur. Nah, nanti dari sini kita akan menghasilkan beberapa keyakinan kelas. Selanjutnya, kalau tidak datang terlambat, tidak datang terlambat, disiplin atau datang tepat waktu. Pintar. Nah, ini kita sudah menghasilkan beberapa keyakinan kelas ya. Nah, ini ada yang sama nih. Membuang sampah pada tempatnya dengan menjaga kebersihan kelas, sama atau tidak? Sama. Berarti kita ambil satu saja ya. Nah, alhamdulillah dari kegiatan pembuatan keyakinan kelas ini sudah terpilih 7 kalimat. Yang pertama, tertib dan teratur. Yang kedua, saling menyayangi. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Yang keempat, jujur. Yang kelima, saling membantu. Yang keenam, saling bekerja sama. Dan yang ketujuh, datang tepat waktu. Ibu berharap dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah kita buat ini, bisa kita laksanakan bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Sekarang, Ibu ingin kalian menandatangani bukti pembuatan keyakinan kelas. Silakan Hisam. Lucy, silakan. Terima kasih, cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.